semuanya, di sini saya akan membahas terkait tentang bagaimana mendapatkan suatu data yang valid ya. Dalam suatu penelitian, beberapa kesalahan seorang peneliti adalah menganggap semua yang dikatakan oleh informan itu adalah data yang valid ya. Atau semua yang dilihat oleh peneliti itu adalah data yang valid. Sebenarnya tidak seperti itu. Ada beberapa kesalahan di mana seorang peneliti, terutama banyak sekali mahasiswa yang saya temukan ya di kampus itu ketika mengerjakan skripsi itu menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh informan itu segalanya adalah sesuatu yang benar itu. Dalam satu metode penelitian itu terjadi sebuah kesalahan ya. Ada istilah di situ dalam metode penelitian itu adalah validitas data. Validitas data itu apa? Validitas data itu adalah bagaimana cara seorang peneliti itu memastikan bahwa data yang dia dapatkan itu benar-benar valid atau benar-benar benar-benar valid itu ya. Oke, itu dengan cara yang seperti apa? Itu ada banyak cara yang harus dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang dia dapatkan itu adalah benar-benar valid ya. Ada beberapa tokoh seperti Patton atau Denzin, itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di sini nanti saya akan membahas bagaimana cara untuk mendapatkan data yang valid itu dengan 3 cara. Yang pertama itu terkait tentang beberapa tokoh itu ada istilah triangulasi atau cara bagaimana untuk mendapatkan data yang valid. Triangulasi itu dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode atau mendapatkan validitas atau kevaliditas satu data itu bisa didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama itu yang dinamakan dengan triangulasi sumber ya. Triangulasi sumber itu seperti apa? Di dalam satu penelitian terutama kualitatif itu kan kita harus mencari satu data dari lebih dari satu informan atau lebih dari satu orang gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa data yang kita cari itu benar-benar valid atau memang benar seperti itu gitu ya. Itu pentingnya kita mencari satu data dengan lebih dari satu informan gitu ya. Kadang beberapa saya sarankan kepada mahasiswa dalam satu penelitian kualitatif itu kan ada mungkin ada beberapa tipikal atau tipe atau ciri informan yang dibutuhkan gitu ya. Masing-masing ciri atau karakteristik atau tipe tadi itu dia itu nggak boleh tunggal. Itu untuk menghindari apa? Menghindari bahwa data yang didapatkan itu bukan opini dari informan itu, tapi adalah data yang valid dari karakter yang sama dari satu kelompok informan. Pokoknya saya pengen meneliti terkait tentang apa ya, umpamanya usaha tani ya. Satu usaha tani bagaimana dia ingin melihat satu perkembangan ekonomi, pokoknya seperti itu. Dalam konteks petani itu kan, kita harus bisa mengkategorikan kira-kira informan yang seperti apa yang kita butuhkan. Nah itu nggak boleh tunggal. Pokoknya, oh ya petani itu tipikalnya ada berapa toh? Oke. Petani itu maunya ada petani pemilik, ada petani penggarap, ada lagi buruh tani. Nah mungkin dari tipikal ini ya, kita itu nggak boleh dia itu tunggal, tapi dia itu harus lebih daripada satu. Makanya kita membutuhkan satu data petani pemilik gitu ya. Bagaimana dia usaha tani dia itu dengan kondisi ekonomi nanti itu dia berkembang seperti apa, dengan cara yang seperti apa, itu kita nggak boleh dia tunggal. Demikian juga pokoknya petani penggarap atau mungkin buruh tani dan sebagainya itu dia nggak boleh tunggal, dia harus lebih daripada satu gitu. Tujuannya apa tadi itu? Untuk melakukan yang pertama triangulasi sumber. Dalam satu pertanyaan yang sama, ketika kita tanyakan kepada sumber informan yang dia itu memiliki kategori atau mungkin memiliki karakteristik yang sama, itu tanggapannya seperti apa? Dalam satu penelitian kualitatif tadi saya bilang bahwa validitas data itu tujuannya untuk menemukan data yang valid atau data yang benar. Dalam penelitian kualitatif, data yang benar, data yang valid itu tidak sifatnya itu tunggal. Pokoknya kita menanyakan pada satu pertanyaan yang sama kepada 2 atau mungkin lebih dari 2 informan ya. Tuh jawabannya seperti apa? Pokoknya satu informan berbeda jawabannya dengan informan kedua, berbeda juga dengan jawaban informan ketiga. Terus yang benar yang apa? Yang mana dari 3 informan ini? Dan dari jawabannya itu, ya kita nggak bisa mengklaim kebenaran tadi itu informan yang pertama atau kedua atau ketiga.
Mungkin aja jawaban ini adalah benar semua, karena dalam penelitian kualitatif kebenaran itu sifatnya tidak tunggal. Tapi di situ mungkin variasi dari jawaban ini adalah memang yang benar-benar yang ada di dalam masyarakat, ya memang yang kita teliti memang variasi jawabannya ada banyak seperti itu. Tapi di situ kan bukan pernyataan tunggal, tapi pernyataan dari beberapa informan dengan pertanyaan yang sama. Itu ternyata jawabannya beda-beda. Atau mungkin nanti teman-teman bisa juga maunya 3 atau 4 informan. Dari 3 atau 4 informan ini pertanyaannya dengan satu pertanyaan yang sama itu dia itu kebanyakan jawab seperti ini. Nah, kebanyakan jawabnya seperti ini tadi itu kan berdasarkan data dari keempat informan tadi itu, atau sumber data dari orang yang akan kita wawancarai itu. Dari situ. Itu yang pertama, triangulasi yang namanya triangulasi sumber ya. Itu kita menanyakan pada satu pertanyaan yang sama kepada 2 atau lebih orang yang berbeda untuk mendapatkan respon apakah dengan pertanyaan yang sama tadi itu jawabannya seperti apa. Samakah, berbedakah, atau ya satu memperkuat yang lain, ada beberapa kelompok jawaban dan sebagainya. Itu adalah kebenaran satu data dengan pertanyaan yang sama ke beberapa informan yang berbeda. Oke. Itu yang pertama. Kemudian data yang valid yang kedua itu bisa didapatkan dengan cara kita menggunakan metode yang berbeda. Di dalam satu penelitian, ketika pengumpulan data itu kan ada beberapa cara yang kita lakukan ya. Yang pertama mungkin yang sering kita lakukan adalah wawancara. Yang kedua adalah observasi. Yang ketiga itu adalah kepustakaan. Dan ketika kepustakaan itu berkaitan dengan data-data yang sudah ada ya, entah itu wujudnya adalah buku atau mungkin jurnal atau mungkin dokumen-dokumen yang ada atau terarsipkan itu ya. Itu kepustakaan. Nah, triangulasi yang kedua ini ngomongin triangulasi metode tadi ini, kita itu membandingkan cara pada satu konteks data yang sama dengan cara yang berbeda. Apakah ketika kita melakukan wawancara jawabannya seperti ini, dalam observasi apakah sama atau tidak? Ketika kita melakukan satu wawancara jawabannya seperti ini, dalam penelitian-penelitian terdahulu dalam konteks yang sama, jawabannya sama atau tidak seperti ini. Nah, itu cara untuk kita menemukan kevalidan data dengan metode yang berbeda. Itu bisa kita sandingkan, pokoknya wawancara dengan observasi, atau mungkin wawancara dengan kepustakaan atau dengan penelitian terdahulu dan sebagainya lah, itu buku-buku, artikel dan sebagainya. Atau mungkin bisa juga antara observasi dengan kepustakaan juga bisa untuk mendapatkan data yang valid dengan metode yang berbeda. Kemudian cara yang ketiga itu adalah dengan menggunakan teori yang berbeda. Mungkin aja gini, teori itu kan alat untuk analisis satu data, untuk melihat suatu data ya. Ya, kalau orang sosiologi biasanya teori itu sebagai pisau analisis untuk melihat data ini itu seperti apa tuh ini akan dijabarkan gitu. Nah, dalam satu penelitian untuk mendapatkan data yang valid itu bisa menggunakan dengan teori tadi itu, teori yang berbeda. Itu pernah saya lakukan ketika saya dulu itu menyelesaikan S1 saya. Dulu kajian saya itu kan terkait tentang sumbangan pada tradisi pernikahan adat Jawa gitu. Dulu saya mengambil judul terkait tentang jerat kemiskinan pada tradisi nikahan seperti itu. Nah, itu pada satu teori tuh, pada satu teori yang pertama itu kan saya menjelaskan bahwa saya menggunakan teori pertukaran sosial. Ketika seseorang melakukan sesuatu, dia mendapatkan imbalan, dia akan melakukan itu berulang kali. Tapi ketika seorang melakukan sesuatu, dia mendapatkan hukuman, kemungkinan dia akan melakukan sesuatu itu yang sama itu dia itu akan kecil. Tapi di satu penelitian saya itu menemukan hal yang berbeda. Tadi kan teori pertukaran sosial. Ketika orang tadi itu nyumbang itu dirasa berat, tapi orang kok tetap melakukan itu. Ternyata di situ ada lagi, saya menggunakan, kalau seperti itu mungkin teori ini kurang bisa menjawab. Saya harus menghadirkan teori yang lain, kira-kira yang menjawab fenomena ini. Oh ya, kemudian saya waktu itu menghadirkan satu teori yang kedua untuk merespon dari temuan data saya. Orang kok merasa berat, merasa dia itu harus berhutang dengan pihak lain untuk menyumbang dan sebagainya, tapi kok dia tetap melakukan. Ternyata ada satu teori lain. Saya menggunakan pada waktu itu teori pilihan rasional, bahwa seseorang itu melakukan sesuatu itu, yang pertama dia pertimbangannya itu terkait tentang ketersediaan sumber daya.
semakin dia itu memiliki sumber daya, maka juga orang itu akan semakin mudah untuk melakukan tindakan itu. Dalam kasus saya mungkin sumbangan, tapi ini orang juga tidak memiliki sumber daya yang lebih, kok dia tetap melakukan itu. Ternyata ada di situ pilihan rasional. Yang kedua itu, orang tidak hanya sekedar melakukan sesuatu itu terkait tentang ketersediaan sumber daya, tapi juga fakta sosial yang mengikat di dalam masyarakat. Jika dia itu tidak melakukan seperti itu, dia akan mendapatkan sanksi sosial dalam masyarakat. Nah, kemudian ini kan dalam penelitian saya itu kan menggunakan dua teori ini. Tujuannya untuk apa? Memastikan bahwa data yang saya temukan tadi itu adalah benar-benar valid. Oh, ternyata ada teori juga yang dia bicara kalau orang itu nggak punya apa-apa, tapi fakta sosial itu mengikat dan itu memaksa itu orang itu bisa melakukan sesuatu itu. Bukan karena dia ada keuntungan yang dia dapat, tapi karena tadi itu fakta sosial yang mengikat. Itu cara triangulasi yang ketiga, itu triangulasi teori. Dan sebenarnya ada banyak lagi, ada yang namanya itu triangulasi investigasi, triangulasi dengan peneliti yang lain dan sebagainya itu. Tapi mungkin cukup tiga itu untuk teman-teman yang bisa digunakan. Paling tidak lah dalam satu penelitian itu menggunakan dua cara validitas data atau dua cara triangulasi. Yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi terkait tentang metode. Minimal dua itulah itu ada, karena memang biasanya kalau penelitian itu pasti dia itu menggunakan lebih dari satu informan, terutama tadi itu menanggapi terkait dengan triangulasi sumber itu paling tidak menggunakan itu lebih dari satu informan. Kemudian ya kita usahakan juga kita menggunakan metode yang berbeda selain wawancara, kita pengamatan. Nah, paling tidak dari berbagai tadi itu triangulasi data, teman-teman minimal lah pakai dua. Mungkin itu dari saya. Mungkin teman-teman yang sedang berusaha untuk atau mungkin mengalami kesulitan dalam proses bagaimana menyajikan suatu data, itu mungkin bisa membantu. Sekian dari saya, sehat selalu.